Selama ini, selama sebelum kenal MTR, yang saya lakukan adalah dosa. Dan saya melakukan dosa itu bermaksiat pun saya juga nggak tahu. Kalau itu adalah maksiat, kalau ini dosa, kalau ini dilarang, kalau ini diperintah, saya nggak tahu, Mas Budi. Jadi saya penghasilan banyak kok utang tapi gitu, Mas Budi ya. Ya itu tadi karena gaya hidup, Mas Budi. Akhirnya utang saya selesaikan dengan utang. Utang saya selesaikan dengan utang. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Dan itu sering terjadi dan sampai saya merasakan di titik ini kapan selesainya gitu, Mas Budi. Dan nggak akan selesai gitu loh. Dan bener nggak akan selesai karena penyelesaiannya dengan cara yang salah, Mas Budi. Kehidupan saya amburadul, nggak karu-karuan, Mas Budi. Bisa jadi hampir dulu itu hampir titik perceraian. Bisa jadi hampir dulu itu hampir titik perceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang luar biasa, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau akan menginspirasi kita bagaimana proses hijrahnya beliau. Yang menarik, beliau itu dulu ngebless bagaimana caranya agar orang-orang bisa ikut program-program yang berkenaan dengan ribawi. Dan alhamdulillahnya beliau ikut MTR karena proses ngeblessnya beliau. Beliau sekarang bergerak di bidang pengusaha digital marketing dan usahanya alhamdulillah mulai settle. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pengusaha asal Surabaya. Beliau adalah Mas Mukti Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Mas Mukti? Alhamdulillah sehat, Mas Budi. Alhamdulillah sehat selalu ya. Ya, sehat selalu. Boleh diceritakan, dulu memang sebelum bergabung dengan masyarakat tanpa riba, sempat bekerja di lembaga ribawi, lembaga keuangan yang labelnya adalah ribawi, gitu ya, Mas Handoko? Iya. Bagaimana? Iya, benar, Mas Budi. Iya. Jadi saya bekerja di sebuah leasing itu sampai dimulai dari tahun 2013. Oke. Dari 2013 sampai 2018 saya sudah berpindah leasing di 3 leasing. Berpindah-pindah leasing-leasing besar gitu ya, lembaga keuangan yang besar gitu ya. Yang besar. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya saya kenal MTR gitu loh, sama kenal MTR. Jadi perjalanan saya selama 2013 sampai 2018. Oke. Itu saya tidak menemukan yang namanya ketenangan, kenyamanan. Yang saya lakukan hanya hidup, cari uang, bayar angsuran, bayar utang yang jelasnya pasti bayar utang, dan itu selalu seperti itu, bersenang-senang. Gaya hidup saya bisa dibilang apa ya, glamor, bisa dibilang glamor seperti itu. Ya pada akhirnya saya tidak menemukan apa-apa, karena rumah tangga saya nggak pernah akur sama istri. Sama masa ngobrol sama istri pun bisa dep-depan tapi nggak pernah nyambung gitu loh ngobrolnya. Dekat-dekatan namun tidak pernah nyambung ngobrolnya. Nggak pernah nyambung seperti itu. Dan itu saya lalui selama 2013 sampai 2018 itu bukan waktu yang sebentar ya, Mas ya. Dan itu memang selalu kesenangan aja yang saya alami. Ternyata itu adalah sebuah kesenangan yang semu. Kesenangan yang semu. Seperti itu, Mas Budi. Baik, pernah di top level, pernah juga di leasing, di lembaga keuangan, berpindah-pindah juga. Dulu pernah juga menjadi top levelnya, jualan itu hebat sekali gitu ya. Nah, hingga akhirnya memutuskan untuk pindah, untuk hijrah gitu sih. Bagaimana proses ceritanya, Mas, bergabung dengan MTR itu, Mas Handoko? Ya, gini, waktu saya sempat juga di dealer mobil ya, Mas Budi, dealer mobil Honda. Dealer mobil Honda itu waktu itu saya Juli 2019 kalau nggak salah. Saya sempat menjadi top sales atau sales terbaik pada waktu itu. Tapi salesnya sales jahiliyah ya, karena saya belum tahu. Karena saya belum tahu. Akhirnya karena beban saya dari dulu utang dari waktu di leasing itu utang bayar dengan utang, selalu gali lubang tutup lubang.
Dan itu sampai ke bawah di dealer mobil tadi. Ya. Dealer mobil akhirnya juga ke bawah. Ini utang nggak selesai-selesai. Nggak selesai. Saya suntuk. Saya akhirnya pada waktu itu saya pulang ke desa. Pulang ke desa. Karena basic saya marketing. Saya selalu melakukan promo atau blasting namanya, blasting WhatsApp itu untuk mencari order atau mencari customer. Nah, pada suatu ketika, ternyata waktu di Madiun itu saya ngeblast itu yang menerima itu adalah pegiatnya MTR. Itu namanya Mas Bagus. Mas Bagus, barang siapa Mas Bagus mau nonton video kita, insya Allah ini menjadi wasilahnya Mas Bagus juga ya. Ya, dari Mas Bagus, beliau saya tawarin tuh Mas Bud. Ya. Kebetulan waktu itu saya promoin yang untuk motor sih, memang motor yang ada di Madiun memang. Ya. Mas, DP 0%, DP 0% untuk angsurannya baru bayar bulan depan. Bayar depan dengan tenornya genap. Ya, jadi tanpa DP. Tanpa DP seperti itu. Akhirnya Mas Bagus hanya menjawab, "Iya, Mas." Terus beliau mengirimi saya flyer. Flyer itu ada tulisannya sukses mengembangkan harta tanpa riba. Nah, kalimat itu buat saya kalimat yang baru. Kalimat yang baru dan pertama kali saya mendengar atau melihat yang namanya riba. Dan saya nggak tahu riba itu apa. Ini saya bilang waktu lihat ini acara apaan gitu kan Mas Budi ya. Acara apaan gitu. Setelah itu saya hubungi Mas Bagus. Mas Bagus, ini acara apa gitu loh. Mas Bagus menjawab, "Mas, itu mengajak kita untuk lunas utang. Tapi lebih jelasnya alangkah baiknya sampai datang ke rumah saya aja gitu." Waduh, saya baca kok pas ya ini ya. Kebetulan saya juga lagi suntuk soal utang gitu kan. Saya habis itu langsung ke rumahnya besoknya. Besoknya ke rumahnya beliau, ngobrol-ngobrol. Dalam keadaan muka ini udah suntuk sekali karena beban utang. Akhirnya saya ditawari sama Mas Bagus, ya sudahlah, ikut SMATR yang di Gresik ya kan. Di Gresik. Pada waktu itu saya jawab sama Mas Bagus, "Mas, saya belum ada dana nih untuk ikuti agenda itu." Nah, habis itu, "Ya nggak apa-apa Mas, daftar dulu aja." Nah, dari penawaran Mas Bagus sama agenda event itu nggak jauh Mas. Karena di Februari itu saya belum ada dana, kan saya pulang dulu, Mas Bagus ngabari. H-1 Mas Bagus ngabari lagi kalau nggak salah itu, "Gimana Mas jadi ikut?" Saya jawab, mohon maaf Mas Bagus, saya belum bisa ikut karena belum ada dananya, gitu. Setelah hari-hari berjalan, Mas Bagus tanya lagi, "Mas, ini ada agenda baru lagi nih di Solo." Nah, SMATR Solo ini SMATR yang terakhir, Mas. Ini akan berubah namanya menjadi TBE dan harganya semakin mahal. Mumpung harganya masih murah, silakan daftar dan mengikuti pembelajarannya, Mas. Nah, tuh, saya pikir kesempatan ini karena terakhir ini. Sedangkan saya ada waktu ditawarin untuk SMATR Solo pun juga nggak punya uang sama sekali, Mas Bud. Saya akhirnya daftar. Oke, Mas Bagus, saya niatkan daftar. Habis itu selang berapa hari masih belum punya uang. Gimana Mas untuk biaya transfernya biaya ATM-nya masih belum ada dana. Dan alhamdulillahnya setelah keluar dari dealer mobil itu saya ikut teman saya di tour and travel. Jadi booking voucher hotel, itu tiket pesawat, sama nge-trip ya Mas, di mancanegara sama domestik ya. Alhamdulillah dari situ ada klien saya yang itu alhamdulillah beliau daftar ke Turki. Daftar ke Turki, alhamdulillahnya di situ ada margin Mas. Ada marginnya, saya bisa bayar hanya separuh untuk DP. Pada waktu itu SMATR-nya harganya
5 juta untuk kapal. Alhamdulillahnya saya bisa bayar 2,5 saja. Nah, Mas Bagus, ini saya ada uang 2.500.000. Apakah boleh saya transfer ke rekening bendahara? Nah, setelah itu Mas Bagus, nggak apa-apa Mas, ditransfer saja. Mungkin dengan setelah sampean transfer, untuk kemudian selanjutnya dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya niatkan sama, ya sudah Mas Bagus, saya transfer, saya hubungi itu sama CP-nya itu namanya Pak Heri. Pak Heri ya, dari Solo itu ya. Pak Heri, ini saya ada uang tapi hanya separuh Pak Heri. Apa boleh saya transfer untuk DP mungkin Pak Heri? Ya. Boleh Mas, silahkan. Akhirnya saya transfer, ya sudah, saya transfer sambil nunggu hari H, sambil saya usaha. Sampai di H-1, masih belum pegang sama sekali saya Bos. Nah, saya telepon sama istri saya. Saya niatkan untuk mau lunas utang waktu itu. Memang saya pengen lunas utang. Saya dari Madiun ke Surabaya naik kereta, jemput istri saya, ya kan. Setelah itu dari Surabaya ke Surabaya ke Solo naik kereta sama istri. Berarti posisi istri di Surabaya. Saya di Madiun. Antum di Madiun. Saya di Madiun. Saya di Madiun. Setelah itu dari Surabaya ke Solo, Solo, saya berdoa, ya Allah, kalau memang saya tidak ditakdirkan untuk mengikuti pembelajaran ini, saya siap ya Allah, dan saya jalani meskipun saya tidak bisa mengikuti pembelajarannya. Saya bilang sama istri, saya manggilnya kan Da gitu kan, Da. Kalau nanti sampai di hari H besok aku belum bisa melunasi untuk HTM-nya, kita siap-siap pulang atau bisa disuruh pulang, kamu siap gitu. Itu saya bilang, ya saya siap. Itu dalam perjalanan tuh selalu berdoa terus Mas. Memang nggak pegang uang sama sekali, pegangnya cukup hanya untuk nginap sama makan. Udah untuk nginap sama makan doang Mas. Mas Bud. Setelah itu ternyata yang di link waktu Turki itu ngajak temennya Mas. Ngajak temennya di waktu masih di kereta itu, ngajak temennya. Mas, ini ada teman saya mau daftar lagi untuk ke Turki. Dan mungkin bisa daftarin sekalian. Masya Allah Mas Bud. Langsung Mas Bud, boleh Bu, silakan. Nah, di situ kan ada margin Mas Bud. Beliau langsung transfer dalam perjalanan kereta itu, beliau transfer. Di situ ada margin. Alhamdulillah langsung saya lunasi ke Pak Heri. Pak Heri langsung saya telepon, Pak Heri, ini untuk sisa uangnya masih sudah ada. Langsung, boleh saya lunasi sekarang? Boleh Mas. Saya lunasi sekarang Pak. Saya transfer, Alhamdulillah Pak Heri sudah lunas Pak Heri. Pak Heri, ya Mas, Alhamdulillah jenengan peserta terakhir yang lunas. Masya Allah. Jadi saya peserta terakhir yang lunas. Peserta terakhir yang lunas. Alhamdulillah akhirnya sampai Solo. Sampai Solo. Paginya saya ngobrol sama istri, Alhamdulillah kita sudah melunasi ATM-nya, itu sebesar 5 juta untuk 2 orang. Alhamdulillah kita bisa masuk mengikuti pembelajaran di MTR. Nah, setelah itu, di hari pertama Mas Budi, itu dikasih tahu bahayanya utang. Bahayanya utang seperti apa, dan bahayanya riba, dan barang-barang ribawi seperti apa. Dan itu pertama kali selama saya hidup, baru tahu itu Mas Budi. Gitu. Ternyata riba itu itu. Ternyata riba itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Mas Budi. Saya, Masya Allah, ini selama ini kita kok nggak tahu ya ini gitu ya. Kita kok nggak tahu ini apa gitu. Ya bisa dibilang bukan hanya riba, bisa jadi saya juga nggak tahu agama Mas Budi. Sholat jarang, bahkan bolong-bolong. Alhamdulillah istri juga sudah mengikuti pembelajaran selama 1 hari full. Akhirnya di pembelajaran hari kedua, nah itu Mas Budi, saya disuruh untuk astagfirullah. Insyaallah. Astagfirullah. Disuruh untuk siapa yang mengaku muslim di ruangan ini,
Saya orang Muslim, Mas Budi, ya saya angkat tangan. Istri juga angkat tangan. Angkat tangan, baiklah, kita akan buktikan Anda itu seorang yang Muslim sejati atau Muslim turunan. Muslim turunan. Ketika dibuka semua kebenaran-kebenaran yang ada, ternyata saya Muslim turunan, Mas Budi. Bukan Muslim sejati, Mas Budi. Masya Allah. Dan selama ini, selama sebelum kenal MTR, yang saya lakukan adalah dosa. Dan saya melakukan dosa itu, bermaksiat pun saya juga nggak tahu. Kalau itu adalah maksiat, kalau ini dosa, kalau ini dilarang, kalau ini diperintah, saya nggak tahu, Mas Budi. Jadi saya selama hidup, selama sebelum kenal MTR itu, selalu dibimbing sama hawa nafsu. Pengen apa, ya lakukan. Pengen gini, lakukan. Nggak ada kontrol. Jadi jalan, tapi yang jalan yang nyetir hawa nafsu, Mas Budi. Nggak ada yang namanya perintah dan larangan. Saya nggak tahu apa-apa, Mas Budi. Saya nggak tahu apa-apa. Masya Allah, setelah dari hari kedua itu, baru tahu. Ya Allah, saya ngomong sama istri, saya minta maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ketidaktahuan saya. Akhirnya kehidupan saya selama ini nggak ada yang namanya ketenangan atau ketentraman di hati. Karena saya nggak menemukan sama sekali yang namanya tenang, enak, itu nggak nemukan, Mas Budi. Seneng iya, seneng aja, tapi kesenangan semu. Kesenangan semu dan utang yang nggak kunjung lunas, ini yang salah itu siapa? Ini yang salah apanya gitu loh. Ternyata yang salah dalam hidup saya adalah kepribadian saya. Itu. Jadi memang yang harus dibenerin adalah orangnya yang harus dibenerin atau yang harus diluruskan. Seperti itu, Mas Budi. Masya Allah. Ketika kita yakin bahwasanya Allah akan menolong kita, Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Di tahapan terakhir hampir tidak ikut, alhamdulillah Allah kasih kemudahan ya. Itu luar biasa ceritanya, Mas Handoko. Begini, dulu bekerja di lembaga keuangan yang notabene-nya bahwasanya ya banyak kemudahan-kemudahan di situ kan gitu ya. Tapi justru mohon maaf punten, Mas Handoko memiliki problem besar dalam hal utang, memiliki hutang juga di situ ya. Kita flashback sedikit tanpa tidak bermaksud apa-apa. Bagaimana proses pekerjaan Mas Handoko selama di lembaga keuangan tersebut? Apa yang membuat hati batin, walaupun dulu tidak mengenal riba, tidak mengenal hal-hal yang berhukum batil, kemudian akad-akad batil, nggak ngerti gitu ya. Tapi kan di dalam hati kok ada perasaan nggak nyaman atau perasaan dikejar-kejar. Tadi ada SCMO-nya bagaimana, FID-nya bagaimana. Tafadhol Mas, diceritakan agar sebagai informasi buat kita semua. Baik Mas Budi, jadi di lembaga keuangan itu saya dituntut untuk berjualan. Berjualan, kebetulan saya sebagai CMO. CMO itu adalah Credit Marketing Office. Yaitu sebagai ketika ada customer yang mau beli motor, basicnya kemarin saya kan Honda. Beli motor Honda, saya yang survei kelayakan mereka. Kelayakan mereka itu layak diberi pinjaman atau tidak. Atau C5 ya berarti ya, bukan? Atau ya 5C. 5C. 5C ada untuk syarat kredit itu harus memenuhi yang namanya 5C. Baik. Tapi mohon maaf saya nggak hafal sudahan. Sudah saya lupakan. Sudah saya lupakan. Ya 5C itu. Akhirnya dengan job desk saya di CMO, sebelumnya kan saya security nih Mas Budi. Nah sebelumnya saya security, alhamdulillah dari security itu ada ibu manajer ya, manajer melihat saya, kamu itu masih muda, apa nggak mau berkembang yang lebih bagus atau gitu, atau minimal pengen penghasilan yang lebih bagus gitu loh. Beliau melihatnya seperti itu. Memang apa Bu, saya harus bagaimana gitu Bu. Kamu kan masih muda, ini ada lowongan kita buka cabang baru. Itu di Surabaya Barat Mas Budi. Cabang baru, itu ada lowongan kolektor sama CMU tadi. CMU tadi. Nah, saya bilang, Bu, mohon maaf, kalau untuk kolektor, saya ini orangnya nggak tegaan sama orang, Bu. Saya nggak bisa kalau suruh nagih, Bu.
mohon maaf, mending saya di security saja gitu loh. Oh lah gitu toh Mas. Terus bagaimana dengan marketing? Marketing itu tugasnya seperti apa, Bu? Ya kamu harus jualan, kamu harus survei, dan kamu nanti juga harus mengawal. Mengawal. Oh, kalau itu boleh deh Bu, saya coba. Saya coba. Dan alhamdulillah saya hanya mengasihkan lamaran ke beliau tanpa di interview banyak-banyak, udah langsung kerja waktu hari itu juga. Hari itu juga langsung kerja. Alhamdulillah semenjak itu penghasilan saya meningkat, Mas Budi. Penghasilan saya meningkat dan gaya hidup saya juga berubah. Nah, gaya hidup berubah, akhirnya nggak karu-karuan saya, Mas Budi. Karena dunia lembaga keuangan sama dealer itu selalu berhubungan yang namanya entertain, selalu entertain. Nah itu. Dan dari situ kehidupan saya mulai berubah, glamor, banyak maksiat yang terjadi di situ, Mas Budi. Dan akhirnya, bukan alhamdulillah ya, dan akhirnya di situ saya banyak duit, tapi kenapa nggak bisa ngerasain gitu loh. Hanya cuma sebatas kesenangan gitu. Kesenangan semu yang terjadi, Mas Budi. Nah, akhirnya ketika di ujung setiap akhir bulan itu puncak-puncaknya CMO atau closingan namanya, kita selalu menyebutnya itu. Itu bisa CMO, bisa kolektor, itu closingan. Closingan itu menentukan nanti perform kita. Perform kita. Dilihat dari mana perform kita itu adalah ada yang namanya FID. FID itu kalau semakin FID-nya bagus, itu performnya juga bagus. FID-nya tuh dilihat dari mana, Mas? Itu dari customer yang bayarnya lancar. Selama 6 bulan kalau tanggungan CMO itu. Selama 6 bulan. Jadi kalau selama 6 bulan itu tanggungan CMO, ada satu customer atau beberapa customer yang nggak bisa bayar, kita berusaha semaksimal mungkin harus nagih, bisa jadi kita nalangi, Mas Budi. Nalangi supaya perform kita bagus, supaya kita masih dipertahankan sama perusahaan. Menggunakan uang sendiri? Uang sendiri. Uang sendiri. Uangnya dari mana? Ya, uangnya dari mana? Kita ada yang namanya jualan. Jualan adanya namanya OB. OB itu adalah order bebas. Jadi, apa itu, Mas? Order bebas itu kita dapat customer sendiri. Kita survei sendiri, kita approve sendiri. Tidak menggunakan C5 tadi, 5C tadi, enggak. Bahkan itu bisa buta di situ, Mas Bud, karena kita butuh uang. Nah, bahkan customer yang tidak layak di-approve pun bisa di-approve. Bisa sampai segitu ya? Sampai segitunya, karena butuh uang tadi. Butuh uang untuk nambeli. Butuh uang nambeli, sama kita juga dikejar target. Untuk individunya itu 35 unit setiap bulannya. Tekanannya luar biasa? Tekanannya luar biasa, Mas Budi. Ya, Masya Allah, saya ini apa terus-terusan seperti ini loh, apa yang saya rasakan itu loh. Dan itu saya bergelimang utang pada saat itu. Di lembaga keuangan tapi bergelimang utang. Nah, itu. Yang saya rasakan ini kok ada yang aneh. Saya penghasilan banyak kok utang tapi gitu, Mas Budi ya. Ya itu tadi karena gaya hidup, Mas Budi. Akhirnya utang saya selesaikan dengan utang. Utang saya selesaikan dengan utang. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Dan itu sering terjadi dan sampai saya merasakan di titik ini kapan selesainya gitu, Mas Budi. Dan nggak akan selesai gitu loh. Dan bener nggak akan selesai karena penyelesaiannya dengan cara yang salah, Mas Budi. Padahal kalau kita mau lunas utang ya berhenti berutang, Mas Bud. Stop dulu utangnya. Stop dulu utangnya, baru kita membayarnya dengan penghasilan kita. Seperti itu, Mas Budi. Ya kurang lebih seperti itu, Mas Budi. Baik, dan alhamdulillahnya lewat MTR lah Mas Handoko mulai hijrah dan mulai mendapatkan ketenangan-ketenangan. Dan mulai tidak menggunakan tadi keuangan-keuangan yang tidak syariah begitu Mas Handoko. Nah, apa sih yang diajarkan MTR hingga akhirnya Mas Handoko dan keluarga mantap, oh ini jalan saya. Oh ini yang diajarkan MTR itu benar. Oh ini bukan yang macam-macam gitu ya. Karena banyak ketakutan-ketakutan kan MTR itu apa, kemudian bagaimana kan gitu. Monggo, Mas. Masya Allah. Yang dilakukan, yang diajarkan MTR kepada saya itu
adalah membentuk fundamental kita atau memberikan informasi kebenaran yang kita sebelumnya tidak mengetahui informasi itu. Atau bisa jadi contohnya kayak riba. Riba itu saya sama sekali yang tidak mengetahui sama sekali, Mas Budi. Bahkan sebelum sampai kenal MTR di hari pertama itu, riba itu ternyata ini gitu loh. Lah sebelumnya saya nggak tahu, Mas. Bener-bener nggak tahu apa itu riba. Dan saya nggak tahu kalau itu sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kan pasti. Terus kita hidup ini untuk siapa? Kalau sudah ada larangan seperti itu, saya nggak berani untuk melanggarnya, Mas Budi. Karena efek yang ditimbulkan akan dampaknya buruk ke kehidupan saya karena saya berani melanggar perintah itu tadi atau berani melanggar larangan tadi. Baik. Astagfirullah. Masya Allah. Mas Handoko, before dan afternya, sebelum dan sesudah bergabung di MTR, apa sih yang dirasakan? Ketenangan apa? Atau misalkan mau berbagi apa? Sebelum bergabung, kemudian setelah bergabung gitu. Efeknya apa gitu, Mas? Jadi efeknya adalah ketenangan jiwa ya, Mas Budi ya. Ketenangan jiwa. Sebelumnya saya sebelum gabung MTR itu tidak pernah menemukan yang namanya kebahagiaan yang sebenarnya. Apa itu kebahagiaan sebenarnya? Adalah kebahagiaan yang di dalam rasanya, Mas Doni. Tampaknya tuh kelihatan senang, tapi bisa jadi hati dalam ini remuk, Mas Budi. Semu ya berarti. Semu sekali, ya. Karena yang saya rasakan nggak menemukan gitu, titik ketenangan itu loh sebelumnya. Tapi setelah gabung MTR, diberikan informasi yang jelas-jelas benar dan benar. Alhamdulillah. Saya bisa merasakan yang namanya ketenangan. Meskipun saya saat ini masih ada utang, dicaci maki juga, Mas Budi. Tapi saya alhamdulillah bisa menjawabnya dengan baik. Sebelumnya kan emosi, Mas Budi. Strategi MTR berjalan di situ gitu ya. Alhamdulillah. Meskipun saya dicaci maki karena bisa selalu kan bayar utangmu dong, bayar gitu kan. Tapi alhamdulillah selalu saya sampaikan dengan baik atau dengan baik karena saya merasa salah, saya bersalah gitu, Mas Budi. Dan tidak lagi nambah hutang walaupun dicaci maki, walaupun ditekan luar biasa gitu ya. Karena saya berniat hijrah, jadi saya harus stop utang. Semoga Allah memudahkan saya untuk melunasi utang-utang saya, Mas Budi. Masya Allah. Dan di MTR lah, mungkin, mohon maaf, saya mungkin bisa bilang begitu. Kalau misalkan tidak bergabung dengan MTR, tidak akan tahu apa jadinya gitu ya, Mas ya. Mungkin utang nambah gitu dan problemnya semakin besar atau bagaimana, Mas? Saya menyimpulkan ketika Allah tidak mengizinkan saya kenal MTR, kehidupan saya amburadul, gak karu-karuan, Mas Budi. Bisa jadi hampir hampir titik perceraian. Hampir, Mas Budi. Alhamdulillah kok istri saya itu mau saya ajak mengikuti event pembelajaran. Dari situ langsung raket lagi, Mas Budi. Alhamdulillah. Bukan hanya raket ya. Bisa menambah anak. Itu nilai yang tidak bisa dihargai oleh berapapun jumlah uang kita, Mas. Meskipun saya waktu itu kan bayar 5 juta, Mas Budi. Nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada apa-apanya, Mas Budi. Jadi nggak sebanding apa yang saya dapat gitu sama istri. Istri itu alhamdulillah dulu itu istri selalu muring-muring, Mas Budi. Kenapa itu? Muring-muring itu ya nggak tahu, tanpa sebab selalu marah-marah, selalu marah-marah. Ini, waduh, ini kalau gini terus gimana mau langgeng ini keluarga ini. Akhirnya alhamdulillah semenjak kenal MTR, Masya Allah, saya sama istri itu saling support, saling menguatkan, sudah satu frekuensi untuk hidup yang lebih baik, Mas Budi. Masya Allah. Yang jelas dulu itu zaman-zamannya jahiliyah ya sebelum kena MTR ya. Ya mudah-mudahan saya di MTR ini saya bisa menebus dosa-dosa saya di masa lalu. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, Mas Budi. Amin. Masya Allah. Banyak dosa saya, Mas Budi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah juga mungkin bisa berbagi juga, kan sudah mulai utang surut ya, Mas ya. Artinya memang tidak sebanyak dulu di awal berapa, sekarang alhamdulillah berapa. Yang dilakukan apa sih, Mas? Berkurangnya utang tadi apa yang dilakukan? Apa yang diajarkan MTR deh? Yang pertama kali yang diajarkan MTR itu adalah membentuk fundamental kita ya. Adalah sebenarnya kalau untuk masalah utang itu sebenarnya masalahnya bukan di utangnya, tapi masalah di orangnya, hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia memperbaiki akhlaknya, semakin dia memperbaiki kepribadiannya, insya Allah utang itu akan
dilunaskan sama Allah dengan sendirinya, Mas Budi. Nggak tahu jalan yang salah Mas Budi. Itu Mas Budi. Jadi kalau mau utangnya mau lunas cepat, ya dia udah perbaiki akhlaknya, perbaiki hatinya. Baik. Nah, di situ Mas Budi. Baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan akhlak, hubungi perbaikan kita dengan manusia ya, berbentuk muamalah tadi ya. Bermuamalahnya juga diperbaiki. Baik. Karena sebelumnya saya nggak tahu yang namanya muamalah yang halal, muamalah yang haram. Iya. Saya sikat semua dulu itu Mas Budi. Baik, yang penting ada income, yang penting ada uang masuk. Yang penting ada uang masuk, saya bisa beli ini, beli itu, beli itu. Ya sudah saya lakukan karena saya tidak tahu yang namanya halal sama haram, saya nggak tahu Mas Budi. Dulu terus menggaungkan, memberikan produk-produk yang ada ribawinya di situ. Tapi justru dari situlah menariknya ketika Ngeblast memberikan produk-produk ribawi tadi, justru diberikan produk MTR dan justru tertarik di situ gitu ya. Nah, gitu Mas, Masya Allah. Dulu gini Mas Budi. Iya. Saya dulu tuh menyebarkan dengan broadcast Blast itu. Iya. Program-program utang, ya. Sekarang alhamdulillah kenal MTR, saya menyebarkan dakwah untuk lunas utang. Masya Allah. Bisa jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian biasa menerima broadcast, apakah mau mendapatkan pinjaman, boleh jadi ini orangnya. Nah, alhamdulillahnya beliau hijrah, bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba dan sekarang menjadi bagian dari masyarakat Tanpa Riba dan terus istiqomah ya. Insya Allah ya, menjadi bagian dari perjuangan masyarakat Tanpa Riba, menjadi perjuangan Islam. Mas Handoko, terima kasih atas beberapa inspirasi, cerita yang semoga bisa diambil ibroh, diambil manfaat bagi masyarakat masyarakat luas khususnya yang mereka memiliki utang piutang. Gitu. Ada yang disampaikan saran-saran mungkin Mas Handoko? Jadi ya untuk teman-teman saya, yang rekan-rekan saya yang masih ada di lembaga keuangan, segera berhijrah karena di situ di belakang ada anak istri yang perlu dinafkahi dengan nafkah yang baik atau nafkah yang halal. Insya Allah dengan hijrahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala akan dibukakan pintu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dan lebih berkah. Seperti itu Mas Budi. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi-lagi semoga perjalanan perjuangan Mas Handoko dan keluarga mendapatkan ridho dari Allah. Terus istiqomah berada di barisan masyarakat Tanpa Riba. Bapak dan Ibu sekalian, bagi siapapun yang memiliki utang, jumlahnya pun berapapun, silahkan bisa bergabung agar bisa mendapatkan kebarokan seperti Mas Handoko ya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Jangan ragu lagi karena memang sudah proven, sudah terbukti banyak orang lunas lewat wasilah masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club. Terima kasih atas perbincangan yang sedikit ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Kita baca istighfar 3 kali Mas Handoko. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.